Ibu silakan duduk. Shalom semuanya. Kyonghi Facai ya. Semuanya yang merayakan selamat tahun baru Chinese. Saya nggak tahu tahun baru yang keberapa ya. Sebab saya tidak merayakan sebenarnya. Bahkan istri saya yang Cina pun juga sebenarnya nggak ngerti apa-apa juga gitu. Tapi senang bersama dengan saudara, berarti tahun sudah berganti. Mestinya semakin tahun berganti, usia semakin dewasa. Kita semakin mendekati akhir hidup kita masing-masing. Jadi mestinya kita akan semakin menjadi orang yang bijaksana. Maka seri khotbah saya adalah menjadi manusia bijak. Menjadi bijak, saudara. Orang Kristen itu sudah didoktrin sejak kecil. Jika kau Kristen sejak kecil, saudara. Jangan murtad. Benar ya? Jangan tinggalkan Kristen. Jangan salibkan Yesus kedua kali. Itu kata-kata itu sejak saya kecil. Itu udah terngiang-ngiang diucapkan oleh bapak ibu saya. Meskipun harus saya akui. Ya mereka juga gak mengerti banget soal iman yang benar itu. Tapi mereka terus tekankan itu. Jangan murtad, jangan tinggalkan Kristen, jangan salibkan Yesus kedua kali. Kalau murtad neraka. Kalau tinggalkan Kristen binasa. Nah orang Kristen tuh dicekokin dengan hal-hal yang seperti itu saudara. Sejak kecil. Nggak tahu pengalaman saudara tapi itu yang terjadi pada saya. Dan saya lihat dengan tetangga saya dan rekan-rekan saya yang bertumbuh bersama di sebuah komunitas gereja di Komplek Kodam Kebun Jeruk saat itu saudara. Jadi kami semua ke gereja, hari Minggu ke gereja, aktif di gereja, tapi sebenarnya kosong imannya. Karena di level saya saja saudara, di level saya saja, yang mati karena narkoba 3 orang, padahal komunitas gereja kami gak besar saat itu. Saya bertumbuh sekolah minggu dari anak kecil, dari kelas kecil, kelas tanggung, kelas remaja, terus taruna sampai di sini bersama-sama, itu yang bertumbuh bersama saya, itu hanya 10 orang. Gak sampai lebih dari jari saya. Ada yang lebih lagi tapi tidak sama-sama dari kecil gitu. Dan dari 10 orang itu, 3 orang mati karena narkoba. Padahal aktif di gereja. Sehingga banyak orang Kristen itu memang sampai matinya Kristen saudara. Tapi maafkan saya, mungkin saudara juga, secara usia sudah mapan, sudah dewasa, sudah putih rambut, tapi maafkan saya, Kristenmu masih Kristen anak-anak. Beragama tapi tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kebenarannya, cuma sekedar tahu, oh Tuhan saya Yesus. Cuma tahu sebagian hanya dari kebenaran. Kebenaran itu luas saudara. Komprehensif sekali, saudara hanya tahu kebenaran pasal-pasalnya doang. Paling cuma 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Hanya penekanan-penekanan agama tertentu. Tapi tidak secara holistik, tidak secara utuh. Jadi orang Kristen yang radikal bodoh. Di satu sisi. Levelnya masih level anak-anak. Ditakut-takuti sama ayat tertentu, ditakut-takuti oleh tafsiran tertentu, oleh hamba Tuhan tertentu. Dia mau mengikuti. Tapi mau mengikuti karena takut, sekedar takut doang. Bukan karena tahu dan beriman. Sungguh. Seperti anak-anak kecil. Bapak Ibu tentu kalau kecil ingat banget kita ditekankan sama ibu kita. Jangan main pisau. Pisau itu berbahaya. Saudara, jangan bermain pisau. Pisau itu berbahaya benar, tapi nggak benar. Cuma sebagian kecil aja. Cuma tampak luarnya saja yang benar. Pisau memang berbahaya saudara. Tapi pertanyaannya apakah cuma pisau yang berbahaya? Pisau memang berbahaya saudara. Tapi apakah dengan bahaya maka semua yang menggunakan pisau akan mengalami bahaya? Kan hanya penggalannya doang, hanya luarnya saja. Lalu kalau berbahaya apakah bahayanya itu absolut begitu saudara? Kalau pisau itu bahayanya absolut, maka nggak boleh orang siapapun dia megang pisau. Sebab pisau berbahaya. Tapi kan nggak absolut. Buktinya ada orang-orang yang dengan pisau malah jadi orang kaya raya. Benar ya? Chef itu, ya, tukang masak itu.
Kalau Bapak Ibu suka acara-acara TV MasterChef atau masak-masakan di YouTube itu pisaunya aja harganya sampai seharga mobil-mobil kelas atas, saudara. Ratusan juta, miliaran, ya. Ngeri, saudara. Pisaunya tajamnya minta ampun. Apa tisu dilempar, kena belahan pisaunya langsung robek. Padahal tisu itu kan susah sekali untuk robeknya kalau tidak dengan kekuatan. Tapi pisau itu membuat orang ini yang berprofesi sebagai chef itu, juru masak itu, menjadi orang yang kaya raya. Dan di Indonesia, tentu Bapak Ibu kenal, bahkan beberapa chef yang hidupnya sangat diberkati. Ya. Lalu apakah bagi chef itu pisau berbahaya? Tidak. Dia bisa menggunakan pisau itu. Nah, level Kristen kita tuh masih kayak gitu. Jangan buat dosa. Jangan tinggalkan Yesus, nanti binasa. Iya, diimani, nggak salah. Tapi cuma begitu doang. Cuma penggalan luarnya doang. Cuma tampilan luarnya doang. Dan itu mengerikan Bapak Ibu biji mata Tuhan. Dalam khotbah sepanjang Januari ini kalau Bapak Ibu ikuti khotbah-khotbah saya berkali-kali mengatakan bahwa orang percaya, bagi orang percaya, hukum Taurat itu hanya sebagai acuan, panduan. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kita nggak usah ngelakuin apapun. Sehingga kita kalau ngelakuin hukum Taurat kita berpikir kita akan diberkati. Kalau tidak melakukan hukum Taurat kita berpikir kita akan dikutuk. Itu nggak lagi berkuasa atas kita. Itu nggak lagi berlaku atas kita. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan Yesus. Hukum Taurat itu hanya gambaran dan digenapi oleh Yesus Kristus. Tapi meskipun Yesus Kristus sudah menggenapi, Yesus Kristus kalau Bapak Ibu ikuti khotbah saya sepanjang Januari, tidak pernah membatalkan Taurat dan bahkan hidup sepanjang hidupnya menggenapi Taurat. Makanya dia dikatakan menggenapi Taurat, berarti kan dia melakukan Taurat. Dan orang Kristen berkata dalam nyanyianku, mau sepertimu Yesus. Lah bagaimana kita bisa hidup seperti Yesus kalau bagi saya? Ya coba menerapkan Taurat itu bukan lagi ngomongin berkat dan kutuknya. Bukan lagi masalah-masalah efek kalau kita melakukan Taurat. Cuma kita sekedar menjadikan Taurat sebagai acuan karena kita mau seperti Yesus. Yesus menggenapi Taurat. Maka kita berusahalah dalam hidup sehari-hari coba menerapkan Taurat. Kenapa begitu? Karena perjanjian baru tidak mengatur kita orang Kristen bagaimana hidup dengan detil. Gak ada. Hukum perjanjian baru, hukum kasih karunia cuma mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ampunilah musuhmu. Kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Cuma itu, ngebulet aja tuh Bapak Ibu. Aturan-aturan dalam perjanjian baru. Sehingga orang-orang Kristen berpikir kalau sudah hidup seperti itu, mengasihi Tuhan itu berarti harus ke gereja. Maka kalau orang Kristen sudah merasa ke gereja, dia sudah mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama itu pokoknya gak pernah berantem lah. Pokoknya kita gak pernah musuhan sama orang lain. Sehingga orang Kristen kebanyakan kalau sudah tidak punya musuh sama orang lain, dia sudah mengasihi sama manusia. Pertanyaannya apakah begitu? Kalau kita ngomongin Taurat ternyata lebih detail lagi. Dan Taurat itu hukumnya Tuhan kepada umat pilihannya loh saudara. Jangan diabaikan itu. Tuhan mengambil Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian dibawanya ke padang gurun. Di tengah perjalanan itu dia berikan Taurat di Sinai. Supaya apa? Israel beda dengan orang lain. Israel beda dengan suku lain. Israel beda dengan bangsa lain. Israel menjadi umatnya Tuhan. Maka ada kebenaran hukum Taurat di situ. Cuma karena Israel saat itu masih anak-anak. Supaya dia melakukan Taurat. Dikasih reward dan punishment. Kan begitu. Kayak anak-anak aja. Makan siang ya. Nanti kalau makan siangnya habis, nanti boleh main game, kata mamanya gitu. Kalau makan siangnya nggak habis, pokoknya nggak boleh main game. Kan begitu anak-anak saudara. Nah hukum Taurat itu begitu. Kenapa ada berkat, ada kutuk. Nah sebagai orang percaya, kita tampaknya bebas dari aturan hukum Taurat itu. Tapi seperti saya bilang, orang Kristen tuh kayak anak kecil. Yang baru mendengarkan pendetanya, baru ada ayat yang mengatakan bahwa kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat. Terus kayak anak kecil yang masuk ke taman hiburan gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang pertama kali masuk ke taman hiburan, oke, kalau taman hiburan itu susah untuk kita bayangkan. Bapak Ibu pertama kali masuk Dufan lah gitu. Ya, itu saya yakin matanya berbinar-binar itu. Ya gak? Saya masih ingat banget saya masuk Dufan itu pertama kali ketika Dufan bahkan belum dibuka. Jadi
bapak saya masih aktif saat itu ya di sebuah institusi angkatan darat karena bapak saya tentara. Kemudian entah kenapa saya bingung ya, saya nggak tahu, tiba-tiba bapak saya pulang ke rumah terus bilang, nanti Sabtu Minggu atau hari kapan gitu dalam 2 minggu ini cari waktu bolos aja sekolah ke Dufan itu, taman hiburan yang baru mau dibuka di Ancol. Bapak saya dapat tiket gitu. Dan bapak saya karena udah usia juga mungkin dia pikir kayak Taman Ria. Zaman itu nggak ngerti Dufan loh Bapak Ibu. Ya kita masih bingung, cuman ada informasi TV belum seperti sekarang gitu ya. Cuman ada informasi di Ancol akan dibangun taman hiburan yang jauh lebih megah daripada Taman Ria Remaja Senayan. Bapak Ibu yang lahir di Jakarta tahu itu ya Taman Ria Remaja. Cuman ada itu perahu bebek saudara, cuman itu mainan sama gokar-gokaran. Di Taman Mini juga cuman itu. Kita bayangkan lebih hebat, wow gimana. Makanya saya tuh masih SD, saya masih ingat saya masih SD. Terus saya berbinar-binar, saya diantar sama adik saya sama om saya. Karena ada dapat tiket beberapa banyak, karena saya nggak punya saudara lagi. Ya, akhirnya saya mengajak tetangga-tetangga yang seusia om saya. Jadi kami cuma 2 anak kecil, yang lainnya semua udah rata-rata umur 20-30an kurang lebih begitu. Ya kami main di Dufan dan saya ketika masuk Dufan tuh berbinar-binar luar biasa meskipun belum bisa main semuanya, belum ada tornado saat itu. Tapi yang kecil itu yang apa tuh? Hah? Iya itu kunang-kunang, Pak Prana sering kesana rumahnya. Yang kunang-kunang itu ada, sudah ada. Dan itu senangnya luar biasa. Itu orang Kristen kebanyakan tuh kayak gitu. Kita jadi Kristen gak lagi hidup dalam hukum Taurat, terus kayak melihat dunia ini taman hiburan. Oh bisa icip ini, oh bisa ikut itu, oh bisa lihat ini, oh bisa semuanya. Kalaupun salah tinggal minta ampun. Jika kau mengaku dosa, maka Allah setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Orang Kristen tuh begitu. Sehingga akhirnya gak takut sama dosa. Gak pernah pikir panjang untuk melakukan sesuatu, pokoknya hajar aja lah. Nanti kalau dosa, kalau ditegur sama pendeta, kalau ditegur sama Tuhan, baru minta maaf. Jadi hidup orang Kristen tuh gambling aja gitu saudara. Ngeri saudara. Semuanya dinikmati seolah-olah tidak ada aturan, tidak ada hukum. Memang seperti saya bilang tadi, perjanjian baru tidak mengatur detail seperti itu. Makanya orang Kristen sama orang Jews, orang Yahudi itu beda sangat. Secara tampilan luarnya beda. Orang Kristen ke gereja bisa pakai baju apa saja. Bisa pakai apa saja. Tapi orang Yahudi kalau mau beribadah aturannya ketat. Laki-lakinya harus baju begini, perempuannya harus baju begini. Harus menggunakan ini. Harus ada ritual-ritual khususnya. Nggak sembarangan. Nggak kayak orang Kristen gitu. Habis selingkuh malam minggunya. Kemudian berpikir harus minta ampun. Habis tidur sama pacarnya di malam-malam di hotel. Terus minggu paginya ibadah ke gereja tanpa ada ritual-ritual tertentu. Udah dating tulus saja. Nggak takut apa-apa masuk ke gereja. Terus perjamuan kudus lagi minta ampun sama Tuhan. Padahal dia habis selingkuh dengan pasangan yang bukan pasangannya. Sikap kekanakan ini mengakibatkan banyak orang Kristen mengabaikan detil-detil kebenaran Alkitab. Dengan hanya dan mau mendengar firman Tuhan yang enak di kupingnya saja. Dan ini sakitnya orang Kristen. Sengaja atau tidak sengaja mengabaikan hal-hal kecil di Alkitab. Padahal itu menentukan. Saya amati, saudara, saya nggak ngomong aja, asal ngejeplak aja. Saya amati orang Kristen tuh begitu. Kalau baca Alkitab, terus kayaknya ayatnya keras untuk dia baca, cuma dia lengkapin gitu. Maksudnya dia tidak merenungkan itu, nggak fokus di situ. Pokoknya lewati aja, sekedar baca aja. Tapi kalau ayatnya itu menguntungkan dia, mendukung dia, didalami. Kalau udah belajar Alkitab dikit, lihat konteks aslinya. Ya, bahasa aslinya dan lain sebagainya. Dan itulah yang dihidupinya sampai dia mati sebagai orang Kristen. Ya, dia melakukan kebenaran. Tapi bukan kebenaran yang holistik. Hanya pasal kebenaran saja. Makanya saya sedih kalau ada orang Kristen yang menekankan perjamuan kudus. Hanya perjamuan kudus saja. Orang Kristen hanya menekankan pada kasih saja. Pokoknya kasih, kasih, kasih. Ada uang kasih, ada uang kasih. Orang Kristen yang menekankan misalnya hanya perjamuan kudus saja. Orang Kristen hanya menekankan pada puasa saja. Come on. Itu kebenaran memang, tapi hanya pasal kebenaran saja. Coba berapa banyak saudara yang sudah membaca ayat ini mengerti? Dan dalam hidupmu sebagai orang Kristen berapa banyak pendeta yang mengajarkan ayat ini kepada saudara? Nanti tolong jawab aja di hati saudara ya. Kalau yang di YouTube, yang lihat ibadah online, coba tanya dirimu. Sudah pernah dengar belum ada hamba Tuhan ngajar ini?
Di gerejamu kah? Atau di mana tempat kau beribadah? Kalaupun ada, saya yakin gak banyak yang sudah mengekspos ini. Kenapa? Ayatnya berat. Beberapa tahun yang lalu saya bicara khotbah Yesus tentang Yesus dan hukum Taurat temanya. Wah itu ketika saya dalami itu saya ngerti bahwa ternyata kalau mau jujur Alkitab dibaca, aturan Yesus, hukum kasih karunia itu lebih berat daripada hukum Taurat. Matius 5 ayat 21 sampai 22. Sudah pernah baca ini belum? Bersama saya. Ayat 21 sampai 22. Ini 22. 21-nya muncul. Matius 5 ayat 21. Berarti salah ya. Ini ayat 21. Oke. 3:1 ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Coba fokus lagi ke ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Berarti ini kan firman yang diberikan kepada orang-orang Yahudi yang saat itu belum Kristen, karena belum ada yang menjadi Kristen sebenarnya. Ya, meskipun murid-murid membaptis, tapi mereka nggak tahu mereka sudah Kristen atau belum. Karena waktu kekristenan pertama kali muncul di zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi yang mengikut Yesus itu hanya berpikir bahwa apa yang diajarkan Yesus, ajaran Yesus itu hanya sekte dari Yahudi. Makanya Yesus dan murid-muridnya mudah sekali masuk ke sinagog, ke rumah ibadah Yahudi. Mudah sekali berkhotbah di Bait Allah. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, termasuk imam-imam yang ada di Bait Allah, berpikir bahwa mereka hanya sekte. Seperti orang Farisi, seperti orang Saduki. Ini ada sekte Yesua, kurang lebih begitu. Yesus, kurang lebih begitu. Orang Yahudi yang paham ini sudah tahu. Seperti nenek moyang mereka diajar, siapa yang membunuh harus dihukum. Itu hukum Taurat, Bapak Ibu. Membunuh baru dihukum. Itu hukum Taurat. Membunuh dulu, berarti ada orang yang nyawanya kita hilangkan, baru kita dihukum. Itu hukum Taurat. Coba baca ayat 22. Tetapi aku berkata, Yesus berkata, bukan hukum Taurat lagi. Aku berkata, nenek moyangmu diajarkan, membunuh akan dihukum. Aku sekarang ini berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Pak, Bu, hukum Taurat mengajarkan membunuh dihukum. Yesus mengajarkan kalau kita marah sama saudara kita, kita dihukum. Tentu kau berkata, Pak, itu mungkin bobotnya beda, Pak. Perhatikan kata dihukum. Coba munculkan slide yang saya buat. Kata dihukum diterjemahkan dari kata Yunani krisei, yang dikembangkan dari kata dasar krisis. Jadi kalau Bapak Ibu tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, krisis itu diadopsi dari bahasa Yunani. Yang secara harafiah berarti judgment, dihakimi, dipertanyakan. Jadi kata yang digunakan oleh ayat 21 dan kata Yesus yang diucapkan dan kita bisa baca di ayat 22. Kalau orang Yahudi, hukum Taurat, membunuh, krisei. Yesus berkata, kalau kau marah sama saudaramu, krisei. Jadi dihukumnya tuh sama, derajatnya sama, bebannya sama, beratnya sama. Krisei dari kata krisis. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kalau sudah baca, ini lewat gitu aja. Beratan mana? Hukum Taurat atau hukum Yesus? Hukum Taurat itu membunuh dulu, Pak. Membunuh itu kan gak bisa dengan kata-kata. Benar gak? Membunuh itu harus ada sesuatu yang kita lakukan. Zaman dulu belum ada pistol. Ya. Berarti kalau mau membunuh orang, ambil batu, timpuk dia, atau pukul pakai gada, atau tusuk pakai belati atau pedang. Orang yang melakukan ini kepada orang lain sehingga orang lain itu kehilangan nyawanya, krisei, dihukum. Tapi kata Yesus kita kepada kita yang ngakunya adalah orang Kristen. Tapi kalau kau marah itu gak perlu alat lain, Pak. Gak perlu batu. Gak perlu pentungan. Cuma marah.
Nanti dalam khotbah lain saya akan jelaskan, karena kita dalam tema menjadi bijak. Marahnya itu sampai sebatas mana kita boleh. Ya karena sudah ngomong begini pasti nanti, kan sudah saya bilang ya, saya akan 2023 gak peduli lagi dengan telinga saudara lah. Saya akan ngomong apa yang saya paham, yang saya dapatkan. Saudara suka gak suka ya bodo amat lah. Ya. Saya akan telanjangi nanti. Bahwa hidup Kristen itu ya memang tidak seperti yang diajarkan banyak pendeta di luar sana. Yang penting hidup suci, kudus, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Pertahankan itu sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau pasti akan selamat. Nanti dulu. Ada banyak kebenaran di perjanjian baru. Yang entah kenapa disembunyikan oleh gereja. Juga disembunyikan oleh banyak hamba Tuhan. Sehingga menjadikan orang-orang Kristen. Sehingga menciptakan orang-orang Kristen di luar sana. Orang-orang Kristen yang tidak berpengertian. Yang tidak mengerti kebenaran dengan sungguh. Kalau bagi saya dibaca di ayat Matius 5, 21, 22. Jelas lebih berat hukum Yesus. Kita marah aja sama sesama kita, sama saudara kita dihukum. Nggak ngebunuh. Jangankan membunuh, melukai aja enggak loh. Cuma marah loh. Sekarang saya balik tadi, mengulangi pertanyaan saya di awal. Berapa banyak pendeta yang sudah mengajarkan ini kepada saudara? Kalau kau sudah bergereja, sudahkah gerejamu mengajarkan hal ini? Ini pengajaran, maafkan saya, yang mungkin akan diajarkan oleh para penginjil yang tidak punya gereja, yang tidak menetap di satu gereja. Pengajaran ini sulit untuk diajarkan oleh pendeta yang menetap di gereja atau gembala. Dan saya berani hakul yakin gak ada gembala yang mengajarkan hal ini. Karena kalau ada gembala jemaat, pendeta jemaat ngajarin ini, itu menaruh beban kuk di dalam pundaknya jemaatnya. Kok berat banget ya? Kok bergereja sama Pak Gembala ini, kok malah dibuat kita hidup susah ya? Kok kayak kita hidup di hukum Taurat lagi ya? Ya karena tadi saudara, memang ini kebenaran. Saya paham itu, maka 8 tahun saya mengembalakan The Way, saya gak pernah ngajarin ini secara detail. Sambil lalu aja gitu, tapi mulai 2023. Kalau mau bersama-sama saya dan mau tahu kebenaran dan hidup dalam kebenaran sehingga nanti upahmu kalau kau mati adalah Yerusalem baru. Dekat dengan tahta Tuhan dalam kekekalan. Dengarkan saya dan kerjakan. Kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Yesus berkata kalau kita marah sama saudara kita akan dihukum. Sama kata dihukum, krisei. Tapi jelas hukum Taurat membunuh, baru dihukum, baru krisei. Yesus marah sama saudaramu, dihukum. Krisei. Jelas beratan hukuman, beratan hukum yang diajarkan oleh Yesus Tuhan kita. Inilah kasih karunia. Inilah penggalan atau pasal atau sisi lain dari kasih karunia. Pendeta-pendeta yang mengajarkan atau menekankan kasih karunia. Saya kenal beberapa sahabat saya kenal banget bahkan. Ini gak akan ngajarin ini. Hakul yakin saya. Nanti kalau ada yang penasaran, boleh japri saya. Pak pendeta yang mengajarkan kasih karunia yang siapa Pak? Yang Bapak yakin gak akan pernah mengajarkan ini, saya akan kasih tahu namanya. Cari YouTube-nya. Hakul yakin saya. Ayat-ayat ini ada di perjanjian baru gak? Ada di Alkitab gak? Tapi gak pernah diekspos, gak pernah dieksplor, gak pernah dieksposisi. Itulah banyak pendeta-pendeta hamba Tuhan di luar sana tuh begitu Bapak Ibu. Ngajarinnya sepertinya keras, tajam, lugas. Tapi hanya penggalan-penggalannya saja, nggak Alkitab secara utuh. Ada yang menekankan perjamuan, lugas, tajam, dalam sekali. Tapi hanya itu aja, yang lainnya diabaikan. Seolah-olah kalau orang Kristen sudah perjamuan, udah malaikat. Come on. Ini yang ngomong Yesus loh saudara. King James Version, Alkitab bahasa Inggris itu meninggikan perkataan Yesus dibandingkan perkataan para rasul. Dengan, kalau kau punya King James Version, ucapan Yesus huruf merah semuanya. Secara gak langsung King James mengatakan bahwa derajat bobot ucapan Yesus lebih tinggi daripada bobot derajat ucapan para rasul. Undang-undang dasar ucapan Yesus, undang-undang ucapan ajaran para rasul. Kurang lebih bayangannya seperti itu. Kalau ada gembala ngajar ini kabur.
Pendeta yang menetap di satu gereja, yang hidup dari gereja itu mengajarkan hari ini seperti itu, jemaatnya kabur, dia akan kehilangan apa yang didapatnya selama ini. Tapi saya nggak pedulilah saudara. Saya bilang sama Tuhan beberapa hari yang lalu, Tuhan gue mau nyemplung aja deh. Gue mau beriman gila-gilaan, pokoknya nyenengin lo aja gila-gilaan. Soal berkat gue gak mau pikirin, gue stres kalau mikirin berkat. Tanggung jawab saya di 2023 ini kalau saya pikirin stres, saya bisa depresi, saya bisa ke psikolog saudara. Saya bilang sama Tuhan, gue gak mau pikirin lagi, gue pokoknya nyemplung aja lah. Gue mau ngelakuin apa yang lo suruh aja, yang gue yakini aja deh, gue katain, gue ajarin, gue lakuin. Hidup gue, mati gue, urusanmu Tuhan. Tuntutan moral agama seorang Kristen, sebenarnya kalau boleh jujur, kalau kau ikuti nanti khotbah-khotbah saya berikutnya, itu lebih berat daripada seorang Yahudi, bahkan maafkan saya, seorang Muslim. Dengan kacamata luar kita melihat orang Yahudi, orang Muslim, kok hukumnya terlalu banyak ya, ngejelimet ya, berat banget ya. Dengarkan saya, itu tampilan. Kalau ngomongin Kristen, itu bukan tampilan luar. Hati, hidup. Dan itu yang ditekankan Yesus dalam perjanjian baru. Agama lain di luar sana, tampilan luar. Pakai menyan, pakai dupa, ada ritual, sembayangnya, yang pakem. Kristen mah nggak gitu. Bapak Ibu bisa ke gereja tepuk tangan. Ada yang diem aja, ada musiknya lebih gila daripada musik gereja kita. Gedubuk, ada yang orkestra kalau dia gerejanya besar. Kayak gerejanya Pak Sepentong, Bapak Ibu tahu. Itu orkestra punya. Lagu-lagu himne. Organnya organ pipa semuanya. Kita bisa beda-beda. Karena memang Alkitab, ajaran Kristus nggak mengajarkan hal itu di perjanjian baru. Luarnya nggak dipentingkan. Dalamnya, dan dalam ini siapa yang tahu itu problemnya. Kalau saya mengajarkan agama Kristen yang harus tampilan luar, saya ngelihat saudara di gereja, wah udah bener hidupnya. Berdoanya lipat tangan, udah bener hidupnya. Tapi gak gitu kan Alkitab kita, gak gitu kan Yesus kita. Makanya Yesus bisa mengkritik orang Farisi yang secara tampilan luar itu kerennya pakai bingit. Makanya ada firman, kalau hidup agamamu tidak seperti orang Farisi, ahli Taurat, kau tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi bukan tampilan fisiknya. Berdoa dengan angkat tangan. Aku bersyukur Tuhan dilahirkan sebagai seorang Yahudi. Aku Farisi, tidak seperti pemungut cukai ini. Aku memberikan persembahan buah sulung. Aku memberikan persembahan persepuluhan. Tidak seperti orang ini. Kalau tampilan luar yang dilihat, maka saudara yang rajin ke gereja, saudara yang sering baca Alkitab, udah paling bener lah. Tapi gak gitu. Tuhan lihat hati yang paling dalam. Problemnya gak ada yang bisa lihat hati kita kan masing-masing. Hanya Tuhan dan diri kita sebenarnya yang bisa menilai kita itu berkali-kali. Makanya saya bilang, jangan kau tidak jujur sama dirimu sendiri. Kalau udah gak jujur sama diri sendiri, parah saudara. Pasangan kita bisa kita tipu kok. Dengan kita bilang I love you. Dengan kita bawain setiap hari bunga mawar. Beliin coklat. Kasih parfum, ajak jalan-jalan, dia berpikir kita, laki-laki ini adalah suami paling ideal. Tapi ternyata kan kita tahu banyak sinetron kan, banyak cerita di luar sana kan, baik sama istrinya, berangkat kerja aja dicium padahal istrinya belum sikat gigi loh. Ya. Tapi ternyata di luar, dia jalan, dia punya perempuan lain. Kan ada tuh saudara. Sampai-sampai saya sebenarnya gak begitu suka sinetron Indonesia. Tapi gara-gara ada yang lagi viral beberapa bulan yang lalu tuh, yang pelakornya dilakonkan sama Anya Geraldine tuh apa tuh? itu kan heboh tuh. Ya. Ayo sama-sama kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kita belajar kebenaran. Tuntutan moral Kristen lebih berat, saudara. Kalau ritual agamawi memang kita santai. Nggak ada yang baku gitu. Bahkan gereja sama gereja yang lain aja beda-beda. Nggak ada yang baku. Kita nggak perlu gitu, saudara,
Nah, bangku aja. Emang kalau umumnya ini karena gedung gereja kita terbatas ya saudara ya. Ngadepnya ke saya loh. Ya. Tapi Bapak Ibu ada loh banyak gereja di luar sana ya. Yang bentuknya bulat gitu. Dan ada juga gereja hari-hari ini yang bikin bangkunya nggak ngadep ke pengkhotbah, tapi mereka kayak makan meja gitu, meja bundar gitu. Ada meja-meja mereka bulat gitu. Ya. Nanti habis khotbah mereka langsung kayak komsel sendiri. Berarti kan ada jemaat yang memunggungi pendetanya. Nggak dimarahi. Nggak ada aturan bahwa mimbar ini harus di sebelah timur, di barat, utara, selatan. Nggak ada. Ya. Mau ada mimbar, nggak ada mimbar aja nggak penting banget kan. Ada gereja yang pendetanya harus capek-capek, naik dari belakang tangga. Ya, berdirinya ada 5 meter di atas. Cuma dibatasi sekitar 1,5 meter. Itu kalau pendeta saya masih mending bisa gerak-gerak. Tapi kalau Pak Bimo coba, dibatasi cuma 1 meter persegi. Susah saudara. Dan gak nyaman juga. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ritual agama kita santai, tapi makna terdalam kekristenan itu berat. Coba kita kaji ya. Ayat tadi. Kita gak main ayat banyak. Cuma Matius 5 ayat 21 ayat 22. Munculkan ayat 22. Gimana gak berat? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Itu udah kita expose tadi. Perhatikan kalimat berikutnya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Ada kalimat kafir, kata kafir di sini. Nggak tahu saudara lembaga Alkitab Indonesia ini, kenapa bisa memakai kata kafir di sini? Istilah yang hanya mungkin dipahami oleh orang-orang Kristen, yang mayoritas atau yang tinggal di sebuah bangsa yang mayoritasnya mungkin Muslim. Saya berani hakul yakin orang Kristen di Amerika, di Eropa, di Australia itu nggak kenal kata kafir. Karena kata kafir itu memang kata yang asli diadopsi dari bahasa Arab. Makanya kalau kita membaca terjemahan Inggris, nggak ada yang menerjemahkan artinya itu seperti makna kafir dalam bahasa Indonesia. Bahasa aslinya apa? Coba munculkan slide yang saya buat. Kata kafir diterjemahkan dari kata Yunani raka, saudara. Makanya pernah berkali-kali saya bilang kalau ngasih nama anak laki-laki jangan raka lah. Sebab raka itu artinya kafir. Ya. Atau kalau udah kadung Pak, udah pakai bubur merah, bubur putih, ya sudahlah. Jangan diganti, repot juga gitu ya. Tapi jangan dipanggil raka. Kakak kek, rara kek, rak kek. Sebab raka itu secara harfiah bahasa Yunani artinya tadi. LAI menerjemahkannya kafir. Tapi bahasa Inggrisnya apa? Coba kita lihat. NIV dan King James tidak menerjemahkan namun hanya mentransliterasikan saja kata raka ini menjadi kata Inggris raka. Maka kalau kau punya Alkitab King James, Alkitab NIV, ini dua Alkitab ini tidak menerjemahkan kata raka itu. Karena mungkin ya, penerjemah King James, penerjemah NIV tidak menemukan padanan kata yang pas dalam bahasa Inggris tentang kata raka dalam bahasa Yunani ini. Maka karena nggak menemukan, mereka hanya mentransliterasikan aja. Hanya memakai aja langsung raka dalam bahasa Inggris. Karena mereka tidak temukan arti yang sepadan dalam vocabulary atau kosakata bahasa Inggris. Menarik di sini. Ya. Tapi kalau kita melihat NLT ya, New Literation apa tuh? NLT itu apa ya? Pokok terjemahan bebas gitu ya. Apa sih? Coba lihat NLT itu apa artinya? New Literal Transliteration ya. Jadi makna literalnya gitu ya. Itu NLT menerjemahkan kata raka menjadi kata Inggris an idiot. Idiot. Nah yang menariknya lagi kalau kita melihat terjemahan NASB, kan saya selalu berkata-kata ya, selalu mengajarkan kalau saya kitab terjemahan Inggris yang saya pegang cuma NIV, King James sama NASB. Ya, itu waktu awal cuma 3 Alkitab itu yang saya punya. Zaman saya belajar Alkitab belum ada internet seperti sekarang Bapak Ibu. Jadi Alkitab harus dibeli dan Alkitab terjemahan Inggris itu mahalnya minta ampun.
Saya ingat banget untuk membeli Alkitab terjemahan King James saja saya harus nabung berapa lama gitu. Sampai saya pernah berdosa, saya pernah tinggal di sebuah hotel, terus ada Alkitab di rak itu Bapak Ibu. Ada King James-nya tuh. Saya bilang, alhamdulillah nih ya. Di kamar ini nggak mungkin diambil, nggak dibaca. Itu saya bawa pulang aja. Alkitab Gideon Bapak Ibu. Itu ada Alkitab yang terjemahan Inggrisnya. Ya dulu ya, waktu saya masih bertobatnya semangat di luar doang tapi nggak ngerti kebenaran. Ya. Punya King James, wah kurang bagus nih, kurang lengkap. Harus NIV. Lihat di BPK Immanuel, BPK Gunung Mulia, nggak ada. Ke toko buku Immanuel di Kuitang itu, ya, atau di Proklamasi. Wah harganya saya masih ingat sekitar 400-500 ribu Alkitab NIV. Gila mahal banget Alkitab. Sedangkan Alkitab bahasa Indonesia cuma 70 ribu. 60 ribu, udah yang bagus saat itu saudara. Nabung lagi. Punya NIV, waduh NASB. Nah NASB itu nggak banyak saat itu. Nggak semua toko buku termasuk Immanuel dan BPK punya. Toko buku Kristen tuh biasanya punya Alkitab bahasa Inggris, kalau nggak King James, NIV. NASB itu nggak ada. Sampai akhirnya ada dosen saya yang ke Singapura atau kemana gitu. Ada yang mau nitip buku nggak? Saya nggak nitip buku teologi, saya nitip, Pak beliin Alkitab aja Pak. Nanti saya bayar, saya ganti di sini. Alkitab NASB, berapa dolar Singapura gitu. Saya lupa. Karena cuma punya 3 itu, saya pakai 3 dan saya bertumbuh mengenal kebenaran dari 3 terjemahan ini. NASB menerjemahkan Raka menjadi kalimat yang luar biasa. You good for nothing. Waduh saudara, ini keras. Bahasa Indonesianya tahu. Lebih baik lo gak usah ngapa-ngapain deh. Lebih baik lo diem. Sebab kalau lo ngelakuin apapun, lo ngomong apapun, lo pasti salah. Makanya tadi NLT menerjemahkannya idiot. Itu mungkin ya saudara yang melatar belakangi akhirnya LAI menerjemahkannya menjadi kafir. Bapak Ibu mengerti makna kafir nggak? Kafir itu secara agamawi, secara tampilan luar, dia beragama. Tapi dalam pihak seberang, meskipun saya gak beragama, bagi mereka saya kafir. Kenapa? Apapun yang lo lakukan kepada Tuhan lo itu gak akan membuat lo selamat. Nangkep saudara ya? Kan kita sering dikafir-kafirin sama pihak seberang kan? Apakah kita itu bajingan? Apakah kita itu pembunuh? Apakah kita itu pemerkosa? Orang Kristen kan terkenal alim gitu kan ya, mengasihi. Tapi tetap saja mereka bilang kita kafir. Karena bagi mereka, dalam kacamata mereka, kita tidak bisa salahkan, itu pandangan mereka. Apapun yang kita lakukan, mau berbuat baik kek, menolong kek, berpuasa kek, nyembah Tuhan kek, nungging kayak apapun kek, percuma. Itu mungkin ya, saya ngerti akhirnya LAI kenapa menerjemahkannya menjadi kata kafir. You good for nothing. Lo paling baik ya gak ngelakuin apa-apalah. Duduk diam aja. Berapa banyak sebenarnya dalam keseharian kita, sadar gak sadar, kita ngelakuin itu. Kita mungkin gak bilang sama orang lain, kafir lo. Hampir aku yakin gak ada kita yang ngomong begitu kepada orang lain. Tapi kalau kita ngomong sama anak buah kita misalnya, sama pegawai kita, lu lebih baik diam aja deh. Pernah gak ngomong gitu? Idiot dasar. Idiot itu kan maksudnya, ya dia gak ngerti apa-apa, yang dia lakuin tuh dia gak ngerti. Kata-kata itu seringkali kita ngomongin, sadar gak sadar. Dan kata Yesus tadi, ayo munculin ayat 22. Kalau ada orang yang berkata kepada saudaramu kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Maka mahkamah agama tahu Bapak Ibu, itu pengadilan tertinggi dalam kehidupan orang Yahudi. Dalam hukum Yahudi, gak ada hukum pemerintahan, hukum negara itu gak ada. Yang adalah hukum agama, mahkamah agama. Kalau orang dibawa ke mahkamah agama, itu artinya orang ini sudah terbukti. Ada beberapa bukti yang membuat orang yang dibawa ke mahkamah agama itu tidak mungkin bisa meloloskan diri. Makanya imam-imam kepala yang berniat jahat sama Yesus, membawa Yesus ke mahkamah agama, ke Sanhedrin itu mereka sudah merancang banyak skenario. Mereka pertama fitnah Yesus mentah, fitnah dengan yang lain mentah. Mereka semua halalkan segala cara sampai mereka harus mungkin menyogok orang, menyuap orang,
Sampai Yudas Iskariot pun mereka pakai untuk bisa menjual Yesus. Maka orang yang dihadapkan kepada mahkamah agama itu tidak mungkin bisa keluar hidup-hidup gitu maksud Bapak Ibu. Pasti akan dihukum. Berarti kita mengerti sekarang apa kata Yesus. Bahayanya kita dengan lidah ini. Kata kafir, idiot lo, you good for nothing, lebih baik lo diem, lo gak tahu apa-apa. Itu kata-kata yang hari ini kita sering sebut sebagai bullying. Kita membuli orang. Kita merendahkan orang dengan kalimat-kalimat yang merendahkan orang itu. Padahal orang itu siapapun dia, apapun agamanya. Kata Alkitab kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Come on. Itu makanya saya nggak suka kalau kita marah atau kita emosi atau kita musuhan sama orang lain. Yang beda iman sekalipun. Kenapa? Biar bagaimanapun mereka tidak percaya kepada Yesus sekalipun. Mereka itu kata Alkitab saya anak cucunya Adam. Dan Adam diciptakan segambar serupa dengan Allah. Biji matanya Tuhan. Terus kita dengan mudah mengatakan orang yang tidak seiman dengan kita. Idiot, you good for nothing. Kalau sama orang lain saja tidak boleh, apalagi kepada saudara kita. Dan bullying hari ini, kalau Yesus masih ada hari ini, orang yang membuli orang itu akan dibawa oleh Yesus ke mahkamah agama. Makanya saya secara konstitusi, saya sebenarnya setuju saja dengan undang-undang ITE itu. Mungkin harus diperbaiki, diperketat begitu. Tapi emang gak bisa sembarangan orang itu memaki-maki orang di ranah media sosial. Merendahkan orang, memberikan komen-komen yang negatif kepada orang. Undang-undang ITE itu, lepas siapapun yang menginisiasinya, bagi saya sebagai hamba Tuhan, itu selaras dengan apa yang Yesus ajarkan di sini. Matius 5 ayat 22. Lanjut lagi ayat 22 ini. Perhatikan baik-baik. Oke, saya ulangi lagi ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Perhatikan kalimat berikutnya, kalimat terakhir. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini kalimat yang membingungkan saya bertahun-tahun sebelum saya akhirnya belajar Alkitab. Siapa yang ngomong, orang Indonesia mana yang ngomong sama orang lain, jahil loh? Ada nggak Bapak Ibu? Cuman, ada nggak? Saya tuh orangnya jahil Pak. Sering iseng gitu, sering bercanda. Dari TK, SD, SMP, SMA. Ya sekarang aja di mimbar saya nggak kelihatan begitu. Tapi kalau Bapak Ibu inget ya, misalnya beberapa tahun yang lalu kita masih sering bikin family gathering gitu ya. Saya tuh paling iseng lah pokoknya. Ya suka bercanda gitu kalau udah dalam crowd yang bagi saya family begitu. Ya. Seiseng-isengnya saya, sejail-jailnya saya nggak pernah dengar di kuping saya sampai umur sekarang ada teman saya yang saya jahilin terus ngomong jahil loh. Nggak ada saudara. Kata jahil ini kata yang kita tahu secara orang yang berbahasa Indonesia, tapi kata yang hampir-hampir tidak pernah kita dengar dan diucapkan orang lain. So saya bingung, masa ada orang yang ngomong jahil sama orang lain? Makanya dulu ketika saya bingung, saya berkata, ya kita bebas loh dari hukuman neraka. Karena saya nggak pernah ngomong ke orang lain, jahil loh, nggak pernah. Kan gitu ya, ngomong jahil akan dilempar ke neraka yang menyala-nyala. Nah, karena setelah saya berpengetahuan sedikit lah, bisa ngulik Alkitab lebih dalam sedikit dibandingkan dulu. Saya cari tahu, apa sih kata jahil ini? Coba slide berikutnya. Ternyata kata jahil ini saudara, yang membuat orang bisa dilempar ke neraka, itu diterjemahkan dari kata Yunani, more. Nah kata more ini, ya, kalau Bapak Ibu kebingungan, sekali lagi, kalau Bapak Ibu kebingungan menggunakan kamus Yunani Inggris, coba lihat saja terjemahan Inggris seperti yang saya bilang. Kalau saya menafsirkan Alkitab kan saya selalu membandingkan dengan terjemahan Inggris yang saya paham. Nah kata more ini yang oleh LAI diterjemahkan menjadi jahil ini, itu oleh NIV, oleh King James, oleh NISB, 3 Alkitab yang saya pegang itu, diterjemahkan menjadi kata Inggris you fool. Yang secara harafiah Indonesia bodoh kamu. Bapak Ibu gak pernah ngomong sama orang lain, jahil lo, gak pernah kan? Tapi coba, bodoh kamu, ayo.
Ayo. Ini nggak murtad loh, nggak bilang Yesus bukan Tuhan, nggak gitu loh. Itu nggak orang yang ngebakar Alkitab loh, nginjak-injak Alkitab, yang ngebakar gereja, enggak loh. Cuma ngomong, bodoh kamu. Orang itu akan dilempar ke neraka. Terjemahan NLT itu lebih tajam. If you curse someone, jika kamu mengutuki orang, memaki-maki orang, dasar anak gak tahu diri. Tabrak mobil lo. Gua doain lo sampai tua nanti gak punya anak. Orang-orang yang sering mengutuk ini. Sekristen apapun dia. Pas Natal pohon terangnya diameternya 6 meter sekalipun. Tingginya 30 meter sekalipun. Orang ini, kata Yesus, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu makanya saudara, setelah saya berpengertian begini, saya gak akan spesifik ya. Tapi di rumah saya, di rumah ibu saya, ada orang tetangga yang dekat banget dengan kami. Kristen tentunya. Yang saya kenal sejak kecil tuh sering maki-maki. Anaknya dimaki, keponakannya dimaki. Dan makiannya itu makian yang di kuping saya, yang meskipun saya darahnya Jawa, tapi saya lahir di Jakarta kan. Orang Betawi aja yang katanya kasar. Karena kami dulu komplek Kodam, tempat saya hidup kecil, itu berbatasan dengan Kampung Rawa. Saya masih ingat banget zaman saya kecil tuh ibu saya sering dikirimin singkong, bayam, kangkung. Dan karena bapak saya tentara, ya, itu sama orang-orang Betawi itu dihormati gitu. Itu orang-orang Betawi yang main sama saya, main galasin, petak umpet, perang-perangan. Itu nggak ada yang ngomong-ngomong kasar. Padahal mereka tuh ya mulutnya kan lebih kasar daripada saya yang punya darah Jawa. Nah, orang ini itu ngomongnya kasar minta ampun. Dulu saya bertentangan gitu, bingung gitu ya. Tuhan, dia mati duluan gitu. Lebih dulu dari orang tua saya, dua-duanya. Saya bingung. Saya masih ingat banget pendetanya bilang, orang ini sudah bersama dengan Tuhan di pangkuanmu. Sedangkan saya yang tahu banget, pendeta saya kenal dia, tapi rumahnya kan gak deketan dengan saya. Saya yang deketan dengan dia, tahu banget. Kami keluarga, dua keluarga ini deket banget waktu zaman saya masih kecil-kecil. Saya kenal banget orang ini. Itu 5 menit ngomong manis, menit ke-6 udah kata-kata makian, nyerocos panjang. Orang marah sering saya kenal. Saya pun sering marah juga. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut orang ini gak pernah saya kenal, gak pernah saya dengar lagi sampai sekarang saya hidup. Makanya saya bilang orang ini tuh terekam di otak saya yang paling dalam, karena bagi saya gak ketemu lagi orang yang seperti dia. Yang kalau maki-maki itu panjang, dan kalimat maki-makian itu bukan cuma kebun binatang saudara. Macam-macam. Kosakata yang bahkan saya gak kenal di zaman saya SMP, SMA saat itu. Terus pendeta ini, pendeta saya juga maksudnya. Orang ini mati masuk surga. Dilema tuh. Enak banget ya orang Kristen ya. Sempat saya akhirnya lari dengan gaya hidup orang Kristen seperti itu. Pokoknya hidup brengsek. Gak bener. Pokoknya yang penting Kristen lah. Pokoknya kalau udah Kristen ada jaminan surga. Kekal. Gak mungkin hilang. Sampai saya ketemu jalan Tuhan untuk belajar Alkitab. More, you fool, bodoh kamu. Mengutuki orang. Kata Yesus, tegas banget ini. Bukan lagi dihakimi. Kalau dihakimi, hukumannya masih bisa diturunin gak? Kalau orang masuk ke pengadilan, ya dituntut, kayak si Sambo kan dituntut sama jaksa seumur hidup ya. Kira-kira nanti hakim bisa seumur hidup gak? Bisa lebih hukuman mati, bisa seumur hidup, bahkan Hakul yakin bisa gak sampai seumur hidup. Mungkin 20 tahun penjara, 30 tahun penjara. Namanya di pengadilan, di mahkamah agama, mahkamah hukum, mahkamah agung. Hukuman masih bisa fluktuatif, masih bisa berubah. Tapi Yesus berkata, orang yang berkata kepada saudaranya, bodoh, you fool. Mengutuki saudaranya,
Nggak pakai pengadilan Pak, ayat 22 atau munculin lagi. Apa kata ayat 22? Siapa yang berkata, you fool, more, jahil, mengutuki saudaranya harus diserahkan. Bukan lagi ke mahkamah agama untuk diadili, tapi diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini aku yakin kebenaran yang gak pernah kau dengar sebelumnya. Dan saya mengajar ini tidak memakai ayat perjanjian lama. Bapak Ibu, kalimat yang sadar tidak sadar sering kita ucapkan tadi. Ujungnya neraka loh. Ayat 22 yang kita baca barusan, itu bicara soal lidah sebenarnya. Hal yang kecil, dilupakan, tapi mematikan. Ketika saya gumuli khotbah ini 2 minggu lalu, saya browsing ke internet, ke YouTube, banyak ternyata yang ngebahas lidah, dosa karena lidah. Banyak orang Kristen nanti gak masuk surga karena lidah, karena ucapannya di bumi. Lidah itu jahat, lidah itu juga baik. Seperti pisau itu bisa mendatangkan bahaya, bisa mendatangkan berkat. Apa yang kau pakai dalam lidahmu? Kalau lidahmu kau pakai untuk hal yang jahat, maka kalau kau dengar khotbah saya tadi, kau berarti sering membuli orang dengan kata-kata lidahmu. Merendahkan orang lain. Meremehkan orang lain, padahal kau tahu sebagai orang Kristen, orang lain yang kau rendahkan itu dengan kata-katamu itu adalah biji mata Tuhan. Diciptakan segambar serupa dengan Allah juga, seperti dirimu. Tapi khotbah dengan tema dosa karena lidah, meskipun itu Alkitabiah, itu khotbah atau tema yang udah ketinggalan zaman. Hari-hari ini kita jarang bertemu dengan yang lainnya. Gara-gara pandemi 2 tahun. Kita gak lagi tegur sapa seperti dulu, bahkan dengan tetangga kita. Ada jarak yang semakin membuat kita dengan orang lain semakin jauh. Maka lidah di 2023 awal Januari ini udah bertransformasi loh Bapak Ibu. Dulu kita membuli orang dengan lidah kita. Dulu kita bisa binasa ke neraka karena lidah kita. Tapi hari ini lidah itu sudah bertransformasi menjadi jemari. Maka khotbah saya temanya kan tadi, jemari yang membinasakan kita. Kita gak perlu lagi gunakan lidah untuk memaki-maki orang, ngebully orang. Tapi dengan jemari kita bisa merendahkan orang, membuli orang. Dan ini lebih mengerikan lagi. Dulu sebelum ada gadget, sebelum ada teknologi seperti ini, andai kata lidah kita membuli orang, paling yang kita bully yang kita kenal dong. Tetangga kita kek, saudara kita kek, teman kita, orang yang gak jauh dari lingkungan kita. Karena kita kesel sama dia, kita marah sama dia, kita pakai lidah kita sadar gak sadar untuk membuli dia. Tapi hari ini, dengan jemari kita bisa membuli bahkan orang yang tidak kita kenal. Ngeri nih. Coba munculkan video pertama yang anak SMP itu. Ada yang tahu? Dapat informasinya? Ini anak namanya Keisah yang cowok dan Devina yang cewek. Dari informasi yang saya dapatkan, anak SMP 1 Ciawi. Di TikTok, di Instagram, mereka dance seperti itu. Saya ketika pertama kali lihat juga bilang, wah, aneh. Why? Karena kalau orang Ciawi, orang Sunda mah jaipongan gitu ya. Ini kok dance seperti ini? Saya sempat berimajinasi liar gitu ya. Ini apaan ini ya? Tapi gak lama kemudian saudara, video ini begitu viralnya. Dan menariknya netizen itu banyak ngebully. 2 anak ini dibully hanya gara-gara melihat dance mereka ini. Netizen tuh gak kenal mereka.
Nama Keisha dan Devina itu baru saya tahu gara-gara viral dan banyak yang ngebully dan masuk koran. Kemarin di Deddy Kobuse podcast diundang orang ini. Dua anak ini. Bulinya gimana? Ngeri saudara. Itu kata-kata bukan kata-kata mak-mak. Kalau kata mak-mak doang mah ya wajar lah ya. Ini ada juga yang laki-laki. Dan saya yakin bukan usia anak-anak, itu usia orang tua seperti saya juga ada yang bilang mereka dengan membuli mereka. Kalimat buliannya apa? Jauh dari adat. Merusak moral bangsa. Mestinya mereka tuh tari tradisional, bukan tari-tarian barat yang bukan budaya kita. Keisha dan Devina dibully. Padahal mereka tuh jago nari Bapak Ibu. Dan menariknya Bapak Ibu, mereka tuh perform di sekolah mereka karena mereka baru mendapatkan emas di Pekan Olahraga Provinsi Jabar. Mereka ini anak-anak berprestasi. Saya juga sempat bertanya, masa sih di Pekan Olahraga ada dance? Ternyata ada. Ini cabang olahraganya itu dance sport Bapak Ibu. Makanya masuk ke Pekan Olahraga. Kenapa mereka sampai begitu dengan cepat? Karena sport. Ada keringat yang keluar. Kalau nari Jawa nggak mungkin masuk ke PON. Karena nggak ada keringat kan saudara. Logikanya kan begitu. Ini anak berprestasi dapat emas. Dibully lah, merusak moral bangsa dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dari informasi yang saya dapat. Bulian itu mereda ketika Agnes Monica yang kita tahu. Ya soal prestasi mah. Agnes mah gak usah diomongin lah ya. Udah levelnya luar negeri gitu. Speak up dan mendukung mereka berdua. Mensupport mereka berdua. Saya cuma heran banyak orang yang ngebully itu. Saya mau tanya, SMP mereka prestasinya apa gitu? Ada lagi nih. Ini pasti Bapak Ibu tahu nih. Coba video berikut. Ini nama anaknya adalah Keisha Lefranka, jebolan Indonesian Idol. Cuma sampai 10 besar apa 11 besar gitu. Juaranya saat itu siapa tuh yang Tiara sama siapa? Leodra yang pertama. Ya. Keisha ini cuma 10 besar apa 11 besar. Kalau kau lihat Indonesian Idol sebelumnya, ada nggak yang bukan juara, yang nggak masuk 5 besar, yang bisa punya album? Artinya saya mau ngomong, Keisha ini nggak berprestasi di Indonesian Idol. Nembus memang, mengalahkan yang lainnya untuk bisa masuk spektakuler 12 besar, tapi dia gagal di awal. Indonesian Idol sebelumnya nggak ada yang cuma jebolan 10 besar, 11 besar, 12 besar yang prestasinya nyata dengan punya album. Keisha ini gak patah semangat. Anak muda ini. Dia terus. Dia temenan sama si Leodra. Dia temenan sama Tiara. Yang ketiga siapa namanya? Siapa? Juara ketiganya? Siapa? Alah kok lupa itu. 1, 2, 3-nya itu top. Tapi dalam pengulikan saya, si Keisha ini tetap temenan. Dekat sama mereka. Mungkin akhirnya impartasi tadi ya. Jiwa semangatnya bahwa teman-temannya yang juara 1, 2, 3 ini bisa Sikva ya. Bisa masuk TV, dia juga kepengen. Dia berjuang terus. Sampai titik dia punya single. Lagunya judulnya Tak Ingin Usai. Terus dia konser kan tadi tuh. Fales Pak. Salah ngambil nada. Itu yang ngebulinya luar biasa. Jahatnya. Sorry ya, sampai ada guru vokal ngebully si Keisha ini. Panjang lebar. Saya bilang dalam hati, saya tahu ini ketika bahkan videonya, karena kebetulan saya mengamati itu sepak terjang Indonesian Idol yang angkatan mereka ini.
Ketika videonya ketika ditampil di YouTube, belum sampai viewernya 1000-an. Jadi saya termasuk orang yang pertama kali tahu lagu ini. Ya. Dan ketika saya lihat yang tadi video dia fales itu, saya juga kaget gitu. Wah, dia fales. Tapi gak kepikiran sampai kata-kata yang negatif yang diucapkan netizen itu loh. Bapak Ibu boleh bisa cari itu. Kata-kata jahatnya luar biasa. Sampai-sampai akhirnya saya dapat berita belum lama 2 minggu lalu. Coba berita. Dihujat karena suara sering fales. Keisha Lefronka sampai datangi psikolog. Saya baru tahu ternyata saudara. Dia stres. Dia depresi. Puji Tuhan orang tuanya punya uang. Puji Tuhan keluarganya keluarga yang open mind. Yang tidak berpikir kalau ke psikolog itu gila gitu. Nangkep ya? Karena masih banyak orang di Indonesia yang berpikir kalau kita ke psikolog kita gila. Padahal di luar negeri, semua orang di luar negeri itu pasti punya 2 dokter Pak. 3 dokter. Dokter umum, dokter pribadi, dokter gigi, sama psikolog. Di Indonesia memang punya psikolog pribadi itu masih jauh lah. Karena open mind, ketika lihat anaknya nih stres, depresi, dibawalah ke psikolog. Ini kalau orang tuanya open mind, Pak. Open mind. Ini kalau orang tuanya kaya. Imagine kalau orang tuanya nggak peduli, nggak punya uang. Ini anak bisa stres, bisa depresi, bisa gila nggak kira-kira? Bisa gila. Bapak Ibu tahu nggak? Si Keisha yang dibully sama si guru vokal itu. Sorry ya men, kalau lu nonton juga gue. Lu jago emang guru vokal. Tapi lu masih maafkan saya nggak merendahkan guru, cuma guru vokal gitu. Lu nggak punya prestasi album. Saya cek video yang judulnya apa tadi? Video musik si Keisha itu apa? Tak ingin usai. Per hari ini di YouTube ditonton 158 juta viewer. Edan nggak? 158 kali ditonton di YouTube. Artinya ini anak-anak yang berprestasi. Ketika orang sebelum akhirnya hebat, jatuh, gagal, normal nggak? Normal. Mungkin dia sudah di studio latihan bagus, tapi untuk perform, dia baru nih. Jam terbangnya belum banyak, grogi, pemanasannya kurang. Lihat orang, seperti kemarin Bapak Ibu yang nonton tenisnya Desta sama Raffi Ahmad. Ada nonton nggak? Karena saya mengikuti sosmed mereka berdua, saya tahu Desta itu memang jago tenis Bapak Ibu. Raffi itu baru beberapa bulan dia latihan tenis, ceritanya begitu. Tapi ketika pertandingan itu Desta kalah sama Raffi. Orang yang tahu Desta bilang, gak mungkin dia kalah, main tenisnya jago kok. Ternyata dia demam panggung. Main tenisnya jago gak ditonton orang. Tiba-tiba yang nonton di stadion tenis tertutup Senayan 5.000 orang, 7.000 orang, 8.000 orang paling tidak. Grogi saudara. Saya punya mahasiswa di STT. Sudah saya ajarkan khotbah. Beberapa sudah saya izinkan khotbah di sini. Tapi saya hakul yakin kalau saya ajak ke KKR. Zaman dulu saya sering keluar kota, keluar pulau gitu ya. KKR di lapangan yang nonton puluhan ribu. Belum tentu dia bisa khotbah loh saudara. Dengan baik. Karena biasanya khotbah di gereja cuma ditonton berapa orang di sini. Tiba-tiba ribuan orang, puluhan ribu. Dengan udara terbuka lagi yang annoying. Di sini kan meskipun ya nggak terlalu canggih, tapi kan kedap. Kalau di luar Bapak Ibu, itu khotbah di lapangan. Ada yang nimpalin loh. Jadi kita ngelenong gitu Bapak Ibu. Kalau kita timpalin bisa semakin bagus khotbahnya. Tapi kalau kita salah menimpali, itu bisa bullying. Bisa ada jemaat pulang, dan lain sebagainya. Jam terbang itu kan butuh saudara. Nah hari-hari ini saudara, banyak orang itu dengan mudahnya membuli. Itu akhirnya saya mengerti kenapa Tuhan Yesus mengajar di Matius 5 tadi. Kalau kau mau ikut aku, beda dong dengan dunia. Kalau orang dunia itu dihukum, dibunuh. Kalau agama lain itu, kalau gak bertobat masuk neraka. Aku nih yang punya surga. Dan yang menciptakan neraka berkata padamu,
Kalau kau berkata kepada orang lain, bodoh. Kalau kau berkata kepada orang lain, lebih baik lu gak usah ngelakuin apa-apa lah, idiot lu. Kau akan dihukum dan bahkan dilempar ke neraka. Dari sini mestinya kau mengerti standar yang diinginkan Tuhan untuk kita. Itu harus lebih daripada orang lain. Meskipun tampilan luarnya kita gak kelihatan. Karena Tuhan gak pernah peduli dengan tampilan luar. Ada peribahasa mengatakan don't judge the book by the cover. Orang luar itu melihat buku dari covernya. Covernya bagus, tampilannya bagus, itu bagus. Tapi kekristenan gak seperti itu. Makanya ada Yohanes Pembaptis yang bajunya dari kulit binatang, makannya cuma belalang. Tapi Yesus berkata, sebelum Yohanes Pembaptis, gak akan ada orang yang lebih tinggi daripada dia. Dari Adam sampai Yohanes Pembaptis, orang yang paling hebat adalah Yohanes Pembaptis. Padahal penampilannya, tampilan luarnya tidak elok. Jadi kalau saudara hari ini tidak bertobat, masih sering memaki-maki orang, membuli orang, bukan cuma dengan lidah, tapi dengan jari jemarimu ini. Membuat orang akhirnya depresi, stres. Kau merendahkan ciptaan Tuhan dan hukumannya neraka. Hati-hati dengan jemarimu. Orang Kristen dalam dunia pelayanan juga banyak, saudara. Maka saya berkali-kali bilang, kalau kau sudah dapat pengajaran saya tentang satu topik doktrin, saya mengajarkannya A, tafsiran saya A, terus kau dengar ada pendeta lain yang mengajarkan doktrin yang sama, tafsirannya B. Ya sudah, denger aja. Sekarang pilihannya saudara, mau dengerin saya dan ikuti ajaran saya, atau dengerin dia, ikuti ajaran dia. Jangan kau akhirnya membuli pendeta lain atau membuli saya, atau membanding-bandingkan kami berdua. Karena meskipun pendeta, gak semua pendeta itu kuat loh Bapak Ibu. Di luar negeri banyak pendeta yang bunuh diri Bapak Ibu. Lo pikir kenapa? Faktor ekonomi? Enggak, depresi saudara. Puji Tuhan kalau saya mah dibilang sesat sama orang. Sok tahu, guru palsu, hamba uang. Udah biasalah. Karena saya sudah punya pedoman. Yang ngomongin saya tadi kalimat negatif itu, gue gak kenal dia. Itu siapa yang ngomong? Kalau yang ngomong saya sesat, hamba uang, itu orang yang saya kenal benar. Dan di masa lalu kita punya perkoncoan benar terus kita pisah. Orang itu ngomong saya seperti itu, saya akan mikirin, bener gak ya gue begitu ya? Karena biar bagaimanapun meskipun kita gak bersama lagi, orang itu dulu pernah dekat dengan saya. Tapi saya berani yakin orang yang bahkan sudah gak di the way, yang sudah meninggalkan saya gak akan berani ngomong begitu. Kenapa? Kalau mereka benar-benar kenal saya gak akan seperti itu. Makanya kalau saya digituin saya gak pernah baperan, gak pernah sampai gak bisa tidur. Kalau saya iseng paling saya balas aja. Gak kenal kok menghakimi. Kenapa saya bisa begitu saudara? Karena saya selalu ngambil aura positifnya. Yang gue ajarin benar gak? Gue yakin gak? Gue yakin yang gue ajarin kebenaran gak? Kalau saya sudah yakin itu, I don't know. Gue gak mikirin. Gue gak peduli sama orang lain. Apalagi saya gak kenal orang itu. Kadang-kadang ada penghiburannya gini. Ya Tuhan, orang itu udah melayani belum ya? Berapa orang yang dia sudah pertobatkan? Berapa orang yang dia sudah baptis? Berapa keluarga yang dia sudah selamatkan dari perceraian? Kadang-kadang saya untuk namanya manusia ya, kalau ada banyak yang begitu tuh, saya selalu menguatkan diri saya. Orang itu udah ngelakuin yang saya lakuin belum Tuhan? Ketika akhirnya ada suara berkata, lo yakin dengan yang lo lakuin? Lo percaya dengan apa yang sudah lo lakuin? Gak usah peduli. Saya selalu diingatkan, Yesus saja yang Tuhan. Ketika dia ngajar, itu masih banyak orang yang tidak percaya. Dan dengarkan saya, ketika Yesus ada di tanah Yehuda 2000-an tahun yang lalu, yang percaya dia dan yang tidak percaya dia, jauh lebih banyak yang tidak percaya dia. Bahkan
Bahkan murid-muridnya pun meninggalkan dia di Getsemani kan. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu, orang yang kita bully, kita nggak tahu nasibnya gimana ke depannya. Saya kenal anak muda yang dapat pinter dia. Dapat kuliah di fakultas yang terbaik di universitas negeri terbaik. Ketika saya dengar kabarnya dia dapat di fakultas terbaik, di universitas terbaik di Indonesia yang negeri ya. Saya bilang, pinter nih anak. Sebab yang pinter banyak. Tapi yang bisa dapat fakultas itu di universitas itu, yang saya kenal pribadi, gak banyak. Ini salah satunya. Saya sering nanya istri, gimana tuh kabarnya dia? Nggak ada kabar. Sampai suatu ketika saya dapat kabar anak ini balik ke rumah dan gak mau kuliah lagi. Saya bilang sama istri saya, coba tanyain kenapa tuh? Apa alasannya? Masuk ke fakultas itu di jangankan fakultasnya yang paling baik itu ya. Masuk ke universitas itu aja susahnya minta ampun. Persaingannya itu satu, paling banyak lah. Kalau kita mau masuk ke universitas negeri itu masuk universitas paling populer di Indonesia ini. Paling favorit. Kenapa? Ya karena yang paling dekat istri saya dia gak pernah informasiin ke saya. Artinya dia mungkin gak berani juga nanya-nanya. Sampai akhirnya kami menyimpulkan jangan-jangan ini anak dibully. Karena memang posturnya yang besar. Terus saya berpikir, oh mungkin di kampusnya itu orang ngebully fisiknya dia. Pak, Bu, lo gak tahu nih, anak ini akhirnya gak mau kuliah lagi. Untungnya bokap nyokapnya kaya. Nangkep Pak? Coba kalau bokap nyokapnya orang biasa. Senang anaknya dapat universitas negeri, fakultas yang terfavorit lagi. Mimpi dia akan dipulihkan masa putih rambutnya karena anaknya akan berhasil. Tiba-tiba anaknya pulang gak mau kuliah lagi. Banyak orang yang kata-katanya kasar ke orang lain. Merendahkan orang, gak berpikir orang itu bisa seperti itu. Saya kenal pendeta yang gak mau lagi khotbah, saudara. Karena memang pertama dianya belum siap, dan ketika khotbah dibully. Biasanya orang yang sering membuli itu gak punya karya yang membanggakan. Pak, Bu, kalau kau anggap saya hamba Tuhan, hati-hati dengan jemarimu. Orang yang membuli itu energinya dipakai untuk merendahkan orang lain. Kenapa? Karena kalau orang lain dia sudah rendahkan, dia akhirnya percaya diri, harga dirinya naik. Semut di seberang samudra tampak jelas. Sedangkan gajah di pelupuk mata tak terlihat. Itulah orang yang sering ngebully dengan lidah dan jari jemarinya. Berharap semua sekarang bijak gunakan lidah, bijak gunakan jemari, karena yang kecil itu sangat menentukan. Jemarimu kalau kau tidak pakai dengan baik, bisa membuatmu binasa, dilempar ke neraka. Jangan aminkan khotbah saya. Saya gak suka diamin-aminkan. Baca lagi ayatnya, renungkan lagi konteksnya, dan tanya Tuhan, apakah yang saya khotbahkan di minggu ini kebenaran atau bukan. Semoga dipahami dan hidup menjadi lebih bijak. Haleluya.